Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Ikhwanul Uzlah dengan NIM S1S1 22017 dari kelas B, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo. Baik, adapun tujuan saya membuat video ini adalah sebagai tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampunya adalah Bapak Adha Mashur Sajiah STMM. Oke, di video ini saya akan memaparkan dengan sangat sederhana mungkin mengenai pemrograman Python. Juga bersamaan dengan itu, kita akan bersama-sama melakukan implementasi berdasarkan skrip ataupun kode program Python ke dalam text editor. Oke, sebelum melangkah lebih lanjut ke pembahasannya, terlebih dahulu ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Nah, yang pertama di sini ada referensi materi. Nah, untuk referensi materi Python-nya ini kita menggunakan referensi dari Withrschool. Jadi, untuk link referensi Python Withrskool-nya sudah saya sertakan di deskripsi video. Kemudian hal selanjutnya yang perlu kita persiapkan adalah text editor guna untuk menunjang implementasi program Python kita menjadi lebih baik. Nah, untuk di sini saya menggunakan text editor Visual Studio Code. Oke, setelah beberapa hal ini kita persiapkan, sekarang kita mulai masuk ke pembahasannya. Oh ya, untuk pembahasan materinya ini, materi Python ini sebenarnya sangat banyak. Namun, di video ini saya hanya akan memaparkan beberapa materi saja dengan sangat sederhana. Oke, baik, kita mulai. Yang pertama adalah variabel. Variabel adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Oke, jadi di setiap pemrograman, baik itu di Python ataupun program yang lain, itu diperlukan yang namanya variabel, guna sebagai wadah untuk menyimpan suatu nilai. Kemudian, membuat variabel. Python tidak memiliki perintah untuk mendeklarasikan variabel. Ya, jadi untuk di Python, variabel itu dibuat saat kita pertama kali memberikan nilai padanya. Contohnya seperti ini. X sama dengan 5. X itu variabel, 5 itu nilai data. Nilai data yang ditampung di dalam variabel X ini. Begitu pula ini, variabel Y, nilai data atau value, bahasa lainnya, atau value-nya itu adalah John. Nah, bisa kita implementasikan juga di sini. Kita buat file baru, lalu kita beri nama. Contohnya saya di sini main.py. Ekstensi Python adalah .py. Oke, kemudian X sama dengan 5, kemudian Y sama dengan John. Oke, seperti ini. Kemudian untuk mencetak hasilnya, nah kita gunakan fungsi print. Print. Lalu di sini kita isikan variabel yang pertama print X. Oke, kemudian variabel yang kedua adalah print Y. Nah, untuk itu kita tidak perlu lagi mengetik ulang. Jadi sebentar kita hanya cukup mengganti nama variabelnya saja. Oleh karenanya kita salin saja si print ini atau kita copy. Untuk di Visual Studio Code, cara cepat mengkopinya adalah dengan mengarahkan kursor ini ke bagian yang ingin kita copy atau salin. Lalu kita tekan dan tahan Alt, Shift, dan tekan tanda panah bawah pada keyboard. Sehingga hasilnya seperti ini. Dan langsung kita ganti saja. Print variabel Y. Oke, seperti itu. Oh ya, supaya untuk lebih leluasa kita melakukan coding, hanya tampilan layar ini saja. Alangkah baiknya kita tutup tab Explorer ini dengan menggunakan shortcut Ctrl B. Oke, seperti ini. Jadi yang tersisa di sini hanyalah layer untuk kita melakukan program atau coding. Oke, kita langsung jalankan, atau shortcutnya itu Ctrl Alt dan N pada keyboard.
Oke, ini hasilnya. Print X. Hasilnya adalah 5. Kenapa 5? Karena X ini kan variabel X, yang dicetak di variabel X itu adalah nilai dari si variabel X-nya. Nah, nilai atau value variabel X itu adalah 5, sehingga hasil yang ditampilkan di sini adalah 5. Begitu pula print Y, cetak hasil dari variabel Y, yakni John. Oke, seperti itu. Oh ya, kalau kita lihat-lihat, alangkah tidak bagusnya apabila berkerumun seperti ini di atas output yang telah dihasilkan ya. Nah, ada cara untuk kita membersihkan semacam direktori ini. Nah, caranya adalah dengan menggunakan script seperti ini. Kita letakkan paling atas, kemudian kita ketik import, kemudian OS, lalu di bawahnya OS titik system. Nah ini, tuh, system. Kemudian komennya adalah CLS. Nah, CLS ini kepanjangan dari clear screen. Oke. Dan jika kita run, maka direktori yang awal tadi yang bertumpuk banyak di atas output ini itu sudah hilang, dan sekarang langsung ditampilkan saja output dari codingan kita seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, variabel tidak perlu dideklarasikan dengan tipe tertentu. Ya, untuk di Python, dia ini sudah mengenali tipe data dari si variabel tersebut apabila kita sudah membuatnya. Seperti X ini sama dengan 5, program Python itu sudah, ya ini buktinya. Dia sudah mendeteksi dan sudah mengetahui bahwa variabel X itu bertipe integer atau bilangan bulat. Begitu pula dengan Y atau John ini, yang value John di variabel Y itu program Python sudah mengetahui bahwa variabel Y dengan value John ini bertipe string atau str. Nah, seperti ini. Nah, dan bahkan dapat diubah tipe datanya setelah ditetapkan. Oh ya, ini jikalau kita mempunyai dua buah variabel yang sama, kemudian value-nya berbeda. Nah, dan jika kita print X, manakah yang akan di print? Nah, itu bisa kita praktikkan di sini. Contohnya di sini. Ya, kita ganti saja jadi X, kemudian print Y kita hapus, jadi print X yang ada. Dan jikalau dijalankan, maka hasil yang keluar adalah John. Nah, jadi di program Python ini, dia itu walaupun ada dua variabel yang sama, itu bisa dibilang tidak akan error, asalkan mungkin value-nya berbeda. Nah, di value yang berbeda ini, yang akan ditampilkan di print X itu adalah value yang ada di variabel X yang kedua ini. Jadi, variabel X yang kedua ini akan menimpa dan menggantikan variabel X yang pertama, sehingga apabila ketika di print, cetakan hasilnya yang keluar adalah John, menggantikan X sama dengan 5 yang bagian pertama ini. Jadi yang akan dihasilkan variabel X yang baru, yakni John, dengan value John, sehingga di print X muncullah ini, John. Oke, setelah itu casting. Nah, jika kita ingin menentukan tipe data suatu variabel, ini bisa dilakukan dengan casting. Nah, casting di sini bisa juga kita merubah suatu tipe data, tapi itu mungkin pembahasannya sebentar. Jadi ini kita ingin menentukan terlebih dahulu tipe datanya. Nah, misal ini 5, tipe datanya itu kan integer. Nah, bisa juga kita tentukan kalau misal kita tidak ingin hanya 5 saja yang kita tuliskan, tapi dengan tipe datanya, kita tinggal tuliskan saja int, integer 5. Kemudian John itu string, berarti str, kemudian John. Nah, seperti ini. Dan di sini kita ganti ini Y, dan ini print Y. Print Y. Oke, Ctrl Alt N. Nah,
dan akan tetap tampil 5 dan juga John. Tetapi ini akan lebih mempermudah si program mengenali bahwa ini dia termasuk kelas int, integer. Dan juga ini adalah kelas str atau string. Oke. Setelah itu dapatkan tipenya. Nah, ini kan kita sudah men-set tipe datanya, dan yang tampil di hasilnya adalah value dari si variabelnya. Dan jikalau kita masih belum yakin, wah ini 5 integer atau bukan, John string atau bukan ya. Nah, untuk memperoleh tipe datanya, maka kita gunakan fungsi type. Nah, berarti di sini kita ketikkan type, kemudian buka kurung. Nah, di dalam kurung ini kita isikan variabel x dan juga variabel y, guna untuk mengetahui apakah betul si variabel x ini tipe datanya int sesuai yang telah kita setkan, dan begitu juga variabel y, apakah betul tipe datanya ini adalah str sesuai yang kita setkan. Nah, seperti itu. Maka kita gunakan fungsi type, dan ketika kita jalankan, hasilnya adalah dia akan menampilkan bahwa benar print type x benar, kelasnya itu adalah int atau integer sesuai yang kita telah setkan atau aturkan di sini. Begitu pula print tipe dari variabel y ternyata benar adalah kelas str atau string. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ini membahas tentang kutipan tunggal atau ganda. Nah, pembahasan ini biasanya ketika variabel yang memuat value string, berupa string. Nah, contohnya seperti ini, John. Kita ganti dulu. Oke, nah ini kita hapus saja. Oh, jangan. Nah, jadi untuk persoalan kutipan tunggal ataupun kutipan ganda pada suatu variabel yang mempunyai value berupa string, itu sebenarnya tidak ada masalah. Bisa-bisa saja, sama saja. Baik itu kita mau menggunakan kutip tunggal ataupun kutip ganda, itu bisa saja. Dan tidak tidak mungkin akan terjadi error, tidak. Nah, dan bisa kita jalankan, ya, kita tes. Nah, dan akan tetap tampil hasilnya. Uzlah print x dari variabel x itu adalah uzlah, kemudian dari variabel y itu adalah John. Nah, jadi kesimpulannya, baik itu kita menggunakan kutip tunggal ataupun kutip ganda pada suatu string, program akan tetap mengenali bahwa yang ditampilkan outputnya ini adalah string, dan juga tidak mungkin akan terjadi error. Jadi, baik itu kita menggunakan kutip ganda ataupun kutip tunggal, itu boleh-boleh saja, asalkan tinggal dari kitanya saja yang mengkondisikannya dengan baik. Oke. Setelah itu hal-hal sensitif atau case sensitif, karena di variabel Python ini dia sangat sensitif. Nah, sensitifnya itu apa? Dia itu peka dengan huruf besar dan juga kecil. Nah, contohnya seperti ini. Ini akan membuat dua variabel. Nah, membuat dua variabel yang dimana secara bacaan itu bisa kita lihat sama, A. Tapi di Python itu menganggapnya berbeda. Ini A kecil, ini A besar. Oke, bisa kita tes. Misalnya di sini X kecil dan X besar. Jadi ketika kita print X kecil dan di bawahnya kita print X besar, maka yang ditampilkan juga masih tetap uzlah dan juga John. Nah, seperti yang saya bilang tadi, program Python itu menganggap kedua variabel ini walaupun secara bacaan sama adalah X, namun
Yang membedakan adalah dari case-nya, yakni ada X yang kecil dan juga ada X yang besar, sehingga dianggap dua variabel yang berbeda. Maka ketika print X kecil, yang ditampilkan adalah uzlah karena value dari X kecil ini uzlah, dan juga print X yang besar itu adalah John karena value dari variabel X yang besar ini. Oke, seperti itu. Kemudian sini Python nama variabel. Nah, ini mengenai peraturan atau ada regulasi tentang bagaimana kita membuat nama suatu variabel itu. Nah, variabel itu dapat memiliki nama pendek seperti X. Nah, contohnya seperti ini. Ini variabel yang memiliki nama pendek atau singkat istilahnya. Hanya satu karakter. X atau Y. Atau bisa juga variabel itu namanya lebih deskriptif. Misalnya usia, nama mobil, total underscore volume. Itu juga bisa-bisa saja. Kemudian, bagaimana aturannya untuk variabel di Python itu? Nah, yang pertama, nama variabel harus diawali dengan huruf atau karakter garis bawah. Oke, ini huruf. Atau karakter garis bawah itu maksudnya underscore. Oke, bisa. Kemudian, nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. Nah, itu. Nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. Misalnya 2. Nah, dan ketika seperti ini akan terjadi error. Maka, nama variabel itu tidak boleh diawali dengan angka. Kemudian, nama variabel hanya boleh berisi karakter alfanumerik dan garis bawah. Oke. Kemudian, nama variabel peka huruf besar kecil, yakni usia huruf kecil semuanya, usia hanya huruf U-nya yang besar, dan age kesemuanya besar, huruf besar kesemuanya. Nah, itu diidentifikasi oleh program Python adalah 3 variabel yang berbeda. Oke, seperti ini tadi. Nah, ini contohnya 2 variabel yang berbeda. Nah, itu dilihat dari case-nya, huruf besar dan kecilnya. Nah, kemudian nama variabel tidak boleh berupa kata kunci Python apapun. Maksudnya di sini, kata kunci Python adalah kata-kata kunci yang kita gunakan dalam pemrograman Python. Misalnya saja if, else, elif, dan sebagainya itu tidak boleh kita gunakan sebagai nama variabel. Oke, berikut ini ada 2 contoh nama variabel yang boleh dan tidak boleh digunakan. Nah, ini nama variabel hukum, maksudnya yang sesuai aturan. Nah, apabila langsung ketikkan nama variabel saja, maksudnya case-nya juga ini hanya huruf kecil semuanya, itu bisa. Kemudian, apabila nama variabelnya diberikan jarak dengan underscore, bukan dengan spasi, itu bisa. Kemudian diawali dengan underscore garis bawah ini, kemudian ada juga jarak pemisahnya atau spasinya dengan underscore, itu juga bisa. Kemudian kata pertama apabila memiliki 2 kata, kata pertama hurufnya kecil semua, lalu di kata kedua awalannya huruf besar, itu juga bisa. Lalu apabila variabelnya kesemuanya huruf besar, itu juga bisa. Dan ini apabila yang tadi nama variabelnya itu didahulukan dengan angka, itu akan error, ya, akan error. Sementara apabila nama variabelnya itu diakhiri dengan angka, itu tidak akan error, tapi bisa digunakan. Oke, ini contoh nama variabel yang ilegal atau yang bisa dibilang terjadi error, jadi tidak baik digunakan. Yang dimana yang pertama didahulukan dengan angka, itu tidak boleh. Kemudian ada pemisah, namun pemisahnya ini bukan underscore, melainkan tanda kurang atau tanda minus. Nah, itu juga tidak boleh. Kemudian di sini ada pemisahnya, tapi pemisahnya tidak menggunakan underscore, melainkan jarak atau spasi. Nah, itu juga akan error. Nah, oleh karenanya variabel-variabel seperti ini ilegal atau tidak dapat kita gunakan.
Dan perlu kita ingat bahwa nama variabel tersebut peka antara huruf besar dan juga kecil, seperti aturan-aturan yang telah kita telaah tadi bersama. Kemudian, nama variabel multikata. Nama variabel yang memiliki lebih dari satu kata akan sulit dibaca. Oh ya, seperti ini tadi ya. Nih, yang lebih dari satu kata. Kemudian, ada beberapa teknik yang dapat kita gunakan agar lebih mudah dibaca. Baik, apakah itu? Nah, ternyata ada 3 teknik. Yang pertama, kasus unta atau camel case, yang dimana setiap kata, kecuali kata pertama, diawali dengan huruf kapital. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya, di sini ada nama variabel, nama saya. Oke, seperti ini ya, nama saya. Kalau kita mengikuti aturan dari camel case atau kasus unta ini, berarti di setiap kata, ya, di setiap kata kecuali kata pertama diawali dengan huruf kapital. Oke, di setiap kata kecuali di kata pertama itu tidak kita gunakan huruf kapital, tapi di kata selanjutnya kita gunakan huruf kapital. Nah, seperti ini bisa. Ini dinamakan dengan camel case atau case ini unta. Oke, yang kedua, apabila kita mengikuti Pascal case atau Pascal, yang dimana setiap kata dimulai dengan huruf kapital. Berarti setiap kata dimulai dengan huruf kapital. Ini juga bisa seperti ini. Kemudian yang ketiga ada snake case atau ular, kasus ular, yang dimana setiap kata dipisahkan oleh karakter garis bawah. Oke, berarti apabila kita menginginkan ada jarak, nah kalau pakai spasi seperti ini kan jelas error. Jadi untuk menggantinya dengan tanda underscore seperti ini. Nah, begini juga bisa, dan termasuk ke snake case. Jadi 3 kasus ini atau 3 case ini bisa kita gunakan di dalam penamaan suatu variabel. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang masih di bagian variabel tentang menetapkan banyak nilai. Oke, yang pertama banyak nilai ke banyak variabel. Oke, berarti antara value dan juga variabelnya itu sama. Maksudnya apabila ada 3 variabel seperti ini, maka ada juga 3 nilai yang akan mengisi ketiga variabel ini. Nah, begitu sepertinya. Python memungkinkan kita menetapkan nilai ke beberapa variabel dalam satu baris. Oke, bisa kita ikuti. Misalnya di sini, gimana ya? Oh, misalnya ini. Nama, kemudian kita pisahkan ya dengan tanda koma. Nama, name, kemudian di sini kelas. Nah, seperti ini. Lalu untuk value-nya, supaya value-nya itu sesuai dengan urutan dari variabelnya ini, maka kita sesuaikan juga urutannya, harus sama persis. Untuk isiannya atau untuk value dari variabel nama, berarti dia harus ditempatkan di bagian yang pertama, karena seperti variabel nama bagian yang pertama. Nah, begitu pula seterusnya. Bagian kedua, value juga bagian kedua, kelas bagian ketiga, value-nya juga harus bagian ketiga. Jadi nama kita isikan terlebih dahulu, misalnya nama saya, Uzlah, kemudian kita koma sebagai pemisah. Untuk name kita buka string lagi, baru kita isikan name-nya. Nah, lalu kita pisah lagi, dan untuk variabel kelas, nah kita isikan seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi, ketika kita memprint, sini print nama, name, dan kelas, dan ketika kita jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Print nama akan menghasilkan output, yakni value dari variabel nama sesuai urutannya ya. Ini urutan pertama, berarti miliknya variabel pertama yakni nama. Ini urutan kedua,
berarti miliknya atau tersimpan di wadahnya variabel nim. Kemudian ini bagian ketiga, yakni B, value-nya milik dari variabel kelas. Sehingga di print ini, print nama yang muncul adalah uzlah, print nim yang muncul adalah nim, print kelas yang muncul adalah kelas. Oke, seperti itu. Jadi, apabila kita membuat sebaris seperti ini, kita usahakan untuk isian value-nya itu disesuaikan dengan urutan dari variabelnya. Oke, selanjutnya, nah ini, pastikan jumlah variabel sesuai dengan jumlah nilai. Oke, jika tidak, Anda akan mendapatkan error. Nah, sekarang, satu nilai untuk banyak variabel. Nah, Anda atau kita dapat menetapkan nilai yang sama ke beberapa variabel dalam satu baris. Nah, berarti ini nanti hasilnya 3 variabel yang berbeda, tapi satu nilai, satu value. Oke, berarti contohnya misalnya nama nim kelas ini seperti ini. Di sini tinggal kita ganti menjadi satu value seperti ini. Jadi ketika kita run, oke, tunggu ya. Oh, salah. Di sini kita gunakan sama dengan. Oke. Nah, ketika di print nama, itu value yang keluar adalah uzlah, nim value-nya juga adalah uzlah, kelas value-nya juga adalah uzlah. Nah, seperti itulah satu nilai, maksudnya ini satu nilai untuk banyak variabel. Oke, seperti itu. Kemudian ini, buka kemasan koleksi atau unpack collection. Nah, jika Anda memiliki kumpulan nilai dalam daftar, tabel, dan lain-lain, Python memungkinkan kita mengekstrak nilai ke dalam variabel. Ini disebut membongkar atau unpack bahasa Inggrisnya. Contohnya seperti ini. Bisa kita ikuti. Misalnya di sini. Nama sama dengan, ini list ya, daftar. Nama, Ikhwanul. Seperti ini. Nah, dan di sini kita buatkan variabel baru x, y, z sama dengan nama variabel barunya itu adalah, bukan nama variabel baru, tapi nama variabel yang ini, yang awal ini, yakni nama. Seperti ini. Dan ketika kita print x, ya, print x, print y, dan juga print z, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini laode ikhwanul uzlah. Jadi, yang awalnya ini adalah sebuah list atau daftar dari variabel nama, ketika dibuatkan variabel baru x, y, z itu sama dengan nama dan disesuaikan dengan urutannya. X ini urutan pertama, sehingga ketika di print x, maka dia akan mengambil list atau value di urutan yang pertama. Maka hasilnya itu adalah laode. Print x ini adalah laode. Kemudian begitu pula seterusnya, yang print y dan juga print z, sehingga print y-nya ini ikhwanul sesuai ini, dan juga print z-nya adalah uzlah sesuai ini. Oke, seperti itu jika kita unpack collection. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang Python output variable atau variabel keluaran. Nah, di sini variabel keluaran. Oke, fungsi yang perlu kita gunakan atau yang sering digunakan untuk menghasilkan atau mengeluarkan variabel itu adalah print. Oke, seperti yang kita gunakan saat ini ya, print. Sehingga hasilnya seperti ini. Oke, kemudian di dalam fungsi print kita juga bisa mengeluarkan beberapa variabel dipisahkan dengan koma. Oh ya, jadi tidak mesti kita harus tuliskan satu-satu seperti ini, print x, print y, print z, tidak perlu. Seperti contohnya tadi, berarti kita langsung tuliskan saja di dalam satu baris dengan
ada pemisahnya, yakni koma. Bisa kita ikuti. Berarti X, Y, dan Z, Z langsung tutup. Dan ketika kita jalan, kita runningkan, hasilnya itu akan menjadi satu baris juga, seperti ini. Nah, dan ini kenapa bisa ada spasi? Karena untuk koma itu di program Python atau mungkin di beberapa program lain, ketika dibuat sebaris seperti ini dan ada tanda koma, itu dimaknai sebagai spasi, sehingga hasilnya seperti ini. Oke, itu dia apabila kita menghasilkan output dengan beberapa variabel seperti ini. Kemudian kita juga dapat menggunakan operator tanda tambah ini untuk menghasilkan beberapa variabel. Oke, bisa kita tes. X tambah, Y tambah, dan Z tambah. Oke. Tambah dan juga sin tambah. Ketika kita jalankan, nah, ketika kita jalankan, hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk tanda tambah, dia itu hanya berfungsi untuk menggabungkan saja. Dia tidak tahu harus ada spasi di antara setiap kalimatnya ini, di setiap katanya ini. Nah, seperti ini. Makanya, hasil yang dikeluarkan ini adalah laode ikhwan uzlah secara berhimpit seperti ini. Tidak ada jarak sama sekali. Nah, itu menggunakan tanda tambah. Yakni, kita akan menghasilkan beberapa variabel, namun outputnya itu digabungkan. Hanya digabungkan saja. Hasilnya seperti ini. Oke, kemudian ini. Perhatikan karakter spasi setelahnya. Nah, seperti ini. Python dan is tanpanya hasilnya akan menjadi Python is awesome ya. Seperti yang ini, laode ikhwan uzlah. Tidak ada jarak sama sekali. Nah, untuk angka, apabila kita menggunakan tanda tambah, maka karakternya itu berfungsi sebagai operator aritmatika, yakni operator penjumlahan. Oke, seperti itu. Berarti, misalnya di sini kita mempunyai sebuah variabel dengan nilai 10, kemudian variabel keduanya lagi nilainya adalah 20, dan ketika kita print, nah, untuk angka, ketika kita print X tambah Y, dan kita jalankan, itu hasilnya menjadi 30. Karena seperti penjelasan di awal tadi, khusus untuk angka, operator tanda tambah ini berfungsi sebagai operator aritmatika, yakni penjumlahan. Sementara untuk string seperti tadi, dia itu berfungsi sebagai penggabungan antar kata atau kalimat. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, dalam fungsi print, ketika kita mencoba menggabungkan string dan angka dengan operator tambah, Python akan memberikan kita sebuah error atau kesalahan. Oke, misalnya di sini, Y-nya ini kita ganti jadi uzlah, dan ketika kita menggunakan operator ini, X, variabel X itu kita tambahkan dengan Y, itu tidak akan menjadi suatu gabungan, tapi yang terjadi adalah error. Nah, seperti ini, yakni unsupported, yakni tidak didukung antara penggabungan sebuah tipe data integer dengan tipe data string. Nah, cara terbaik untuk menampilkan beberapa variabel dalam fungsi print adalah dengan memisahkannya dengan koma, yang bahkan di koma itu dia mendukung tipe data berbeda. Nah, berarti di sini X, Y. Biarpun tipe data dari X ini adalah int dan tipe data dari Y ini adalah str, string, maka akan tetap ditampilkan secara berdampingan. Nah, seperti ini, 10 dan uzlah. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke global variable atau variable global. Nah, variable global
merupakan variabel yang dibuat di luar suatu fungsi, seperti pada semua contoh di atas. Oh ya, seperti ini sebenarnya apabila berada di luar fungsi, ya, seperti ini, dan juga ini merupakan variabel global. Nah, variabel global dapat digunakan oleh ke semua program maksudnya, baik yang berada di dalam fungsi, contohnya seperti ini, berada dalam fungsi, maupun di luar fungsi. Oke, bisa kita tes. Misalnya di sini X sama dengan 10, kemudian kita buat fungsi angka. Nah, fungsi angka di sini kita tuliskan print misalnya variabel X adalah, variabel X adalah, ya, seperti tadi kita memerlukan tanda koma guna untuk menggabungkan antara string ataupun tipe data yang berbeda. Nah, variabel X adalah X. Oke, seperti itu. Nah, dan untuk menjalankan fungsi ini, kita ketikkan saja nama fungsinya, seperti ini. Oke, lalu kita running. Nah, dan akan muncul hasilnya seperti ini. Variabel X adalah 10. Nah, padahal di dalam fungsi ini, kita tidak definisikan ada variabel X di sini. Nah, padahal di dalam fungsi ini tidak ada variabel X, tapi di luar. Nah, itulah yang dinamakan dengan variabel global, yang dimana dibuat di luar suatu fungsi dan bisa digunakan oleh kesemua program, baik itu yang berada di luar fungsi ataupun yang berada di dalam fungsi. Ketika mengakses variabel global tersebut bisa digunakan seperti itu. Oke, kemudian jika kita membuat variabel dengan nama yang sama di dalam suatu fungsi, variabel ini akan bersifat lokal dan hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Variabel global dengan nama yang sama akan tetap seperti semula, global dan dengan nilai aslinya. Oke. Jadi, misalnya di sini ada lagi namanya variabel X sama dengan nama variabel globalnya ini, X. Tapi value-nya berbeda, misalnya 100. Nah, dan ketika kita jalankan, maka variabel X adalah 100. Nah, X ini itu dia mengambil hasil dari variabel lokalnya ini, seperti penjelasan ini. Jika kita membuat variabel dengan nama yang sama dalam suatu fungsi, nah, maka variabel itu akan bersifat lokal. Jadi, yang diakses oleh si print ini yang dicetak adalah variabel lokal yang berada di dalam fungsi ini. Variabel global akan tidak ditampilkan di sini, tetapi dia menampilkan variabel lokal yang berada di dalam fungsi. Seperti itu. Nah, namun bisa juga buat variabel dalam suatu fungsi dengan nama yang sama dengan variabel global. Nah, ini misalnya lagi kita keluar dari fungsi. Misalnya kita print di sini, print ini sudah tidak termasuk dalam fungsi, sudah keluar dari fungsi. Print variabel X adalah koma X. Nah, dan yang ini, oh salah, komanya di sini. Ketika kita jalankan, nah, yang pertama ini dia mengakses variabel lokal berada di dalam fungsi ini, hanya dalam fungsi ini saja. Tetapi ketika kita keluar dari fungsi angka ini, maka yang dia deteksi atau yang dia ambil value-nya adalah dari variabel global. Oke, seperti itu. Sehingga hasil yang bagian ini, print variabel X adalah X, itu menunjukkan variabel X adalah 10 sesuai variabel global yang telah kita setkan ini, atau yang telah kita aturkan seperti ini. Oke, seperti itu. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini adalah kata kunci global. Nah, untuk variabel, meskipun ini sudah kita tahu bersama bahwa variabel global, namun biasanya ketika kita membuat variabel di dalam suatu fungsi, kan itu variabelnya bersifat lokal.
Nah, dan hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Maka untuk membuat variabel global di dalam suatu fungsi, kita dapat menggunakan kata kunci global. Oke. Misalnya, ini maksudnya tadi di dalam fungsi ini kan variabelnya itu didefinisikan menjadi variabel lokal. Tapi apabila kita ingin menjadikan variabel lokal ini menjadi global, kita cukup tambahkan kata kunci global seperti ini. Dan dengan itu, deklarasikan dulu. Nah, dan dengan ini variabel yang kita buat berada di dalam fungsi ini sudah menjadi variabel global. Oke, seperti ini. Nah, ini lagi juga gunakan kata kunci global jika kita ingin mengubah variabel global di dalam suatu fungsi. Untuk mengubah nilai variabel global di dalam suatu fungsi, rujuk variabel tersebut dengan menggunakan kata kunci global. Oh ya, ini misalnya kita punya seperti ini, X ya, X sama dengan 10 global X ya. Oke, berarti ketika di sini ketika kita print variabel X adalah X, yang muncul adalah 100 karena dia akan menganggap yang global itu adalah ini, global X yang telah disetkan ini, X100. Karena berdasarkan kata kunci global seperti ini. Dan seperti penjelasan ini, itu akan mengubah nilai variabelnya. Yang awalnya itu awesome menjadi fantastic. Seperti di contoh ini yang awalnya 10 globalnya, namun setelah kita setkan global tersebut di sini, hasilnya adalah menjadi 100, sehingga ketika di print variabel X adalah X, yakni hasilnya adalah ini, variabel X adalah 100. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Sekarang kita masuk di bagian tipe data pada Python. Nah, untuk tipe data di Python ini sangat banyak. Contohnya seperti ini tipe data bawaannya, yakni Python memiliki tipe data bawaan secara default ya, dalam kategori sebagai berikut. Jenis teks itu ada tipe data namanya string atau str. Kemudian numerik ada integer, float, complex, urutan ada list, tuple, range, pemetaan ada ditch atau dictionary, set ada set, floating set, boolean ada bool, biner ada bytes, byte array dan memory view, dan tidak ada type atau non-type. Oke, ini yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, yakni kita ingin mengetahui suatu tipe data pada variabel itu, pada value variabel itu, dengan menggunakan fungsi type. Kemudian ini mengatur tipe data. Nah, ini penjabarannya dari si tipe-tipe data ini. Kita bisa lihat di sini, saya perbesar dulu. Nah, untuk tipe data string itu seperti ini. Tandanya menggunakan kutip ganda ataupun kutip tunggal. Untuk tipe data integer atau bilangan bulat, ya, bilangan bulat itu cukup saja kita tuliskan angka untuk value-nya. Untuk float itu kita langsung saja tuliskan bilangan desimal. Oke. Untuk kompleks kita tuliskan satu bilangan ditambahkan dengan karakter atau huruf J kecil. Nah, kemudian untuk list ini kita gunakan kurung siku seperti di awal tadi itu yang laode ikhwanul uzlah. Nah, itu contohnya list. Ada yang menggunakan kurung siku, kemudian ada beberapa value di sini dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian tuple. Tuple juga ini sama seperti list, namun yang berbeda adalah di bagian kurung pembuka dan juga kurung penutupnya. Kalau list menggunakan kurung siku, sementara tuple menggunakan kurung biasa. Kemudian range. Range ini mengatur jarak, mengatur batas. Ya, contohnya range batasnya ini sampai 6. Biasa ini digunakan ketika
perulangan. Misalnya kita ingin berulang sebanyak 100, berarti range-nya itu harus sampai 100. Selanjutnya, dictionary. Di bagian dictionary ini, dia menggunakan kurung kurawal. Kemudian di dalam pengaksesannya, itu menggunakan objek dan juga value. Nah, objek name, titik 2, value-nya adalah John. Kemudian dipisahkan dengan tanda koma, lalu objek age atau usia, titik 2, value-nya adalah 36. Kemudian set. Untuk kurung pembuka dan kurung penutupnya masih sama dengan dictionary, yakni kurung kurawal. Namun dia di sini langsung list saja, seperti ini, list atau tuple, yakni apple, banana, cherry dan sebagainya. Kemudian ada frozen set, bool bernilai true, bytes, byte array, kemudian memory view, none dan sebagainya. Oke, ini lagi mengatur tipe data tertentu seperti yang telah kita bahas sebelumnya tadi. Jika kita ingin mengatur suatu tipe data tertentu, maka kita gunakan terlebih dahulu fungsi constructor-nya. Apabila contohnya seperti ini. Ini X sama dengan 10, bisa kita gunakan juga seperti ini, integer 10. Nah, bisa juga seperti ini. Bisa juga hanya 10 seperti ini. Tergantung dari kitanya saja mana yang lebih mudah dan efisien untuk kita gunakan. Oke, saya kira seperti itu. Begitu pula dengan tipe-tipe data yang lain, bisa kita lihat di sini. Tipe-tipe data yang lain ada konstruktornya semua, str, int, float, complex, list dan sebagainya. Semuanya sama seperti itu. Oke, kita lanjut di Python number atau pembahasan mengenai nomor pada Python. Ada 3 tipe numerik dalam Python, yakni integer, float, dan complex. Nah, integer itu bermakna bilangan bulat, float itu bilangan desimal, complex itu bilangan yang kompleks. Nah, variabel bertipe numerik dibuat saat kita memberikan nilai padanya. Nah, seperti itu. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, tanpa harus kita menggunakan aturan tipe data seperti ini, itu sebenarnya tidak harus kita gunakan. Nah, jika hanya seperti ini saja, program sudah mengetahui bahwa ini adalah int, kemudian misalnya di sini 10,5. Nah, program juga sudah mengetahui ini adalah float, dan juga misalnya di sini z sama dengan 10j. Nah, program juga sudah mengetahui bahwa ini adalah kompleks, bilangan kompleks. Oke, seperti itu. Nah, untuk memverifikasi, nah ini jikalau kita masih kurang yakin lagi, apakah betul ini integer, apakah betul ini float, apakah betul ini kompleks? Nah, maka seperti yang telah kita bahas sebelumnya tadi, kita gunakan fungsi type. Nah, berarti ketika ini kita komen dulu. Nah, untuk komen cepatnya kita blok saja bagian yang ingin kita komen, kemudian kita kontrol garis miring. Nah, sehingga jadi komen seperti ini. Oke, kemudian kita print X. Kita ingin tahu dan memastikan verifikasi tipe datanya apakah benar. Nah, berarti di sini tambahkan type, kemudian buka kurung dan tutup kurung. Oke, jika kita jalankan, nah, dan ternyata benar. Print tipe dari variabel X. Ternyata tipe dari variabel X adalah int atau kelas int. Variabel Y adalah float. Variabel Z adalah kompleks. Nah, jadi meskipun biar kita tidak menggunakan aturan tipe data seperti ini, program Python sudah mengetahui. Bahwa value atau data yang kita inputkan itu bertipe data ini, bertipe data itu, dan sebagainya, seperti itu. Dan ternyata sudah benar, ya. Oke, ini tipe data int atau bilangan bulat adalah bilangan bulat positif ataupun negatif, tanpa desimal, dan panjangnya tidak terbatas. Oke, contohnya saya kira seperti ini.
seperti ini, int. Biarpun bilangan negatif itu masih termasuk int. Coba kita jalankan. Nah, tetap int. Yang penting tidak memuat desimal, itu sudah masih termasuk int walaupun negatif. Kalau ada desimalnya seperti ini, bukan lagi int, tapi float, karena sudah memiliki desimal atau biasa dibilang bilangan yang memiliki koma. Nah, seperti itu. Kemudian ini. Nah, sekarang tipe data float atau yang mengambang. Float atau bilangan floating point adalah bilangan positif atau negatif. Nah, bilangan positif atau negatif, tapi yang mengandung satu atau lebih desimal. Nah, contohnya seperti ini, 10,5, bisa juga biar minus 10,5, tapi itu tetap float. Yang penting di bilangan tersebut memuat ada desimal atau bisa dibilang bilangan yang ada komanya lah, gitu. Tetap didefinisikan, diketahui oleh program Python bahwa itu adalah float. Nah, oh ya, ini juga float bisa berupa bilangan ilmiah dengan huruf E. Ada ya, itu bilangan-bilangan ilmiah yang menggunakan huruf E, yang dimana itu huruf E menunjukkan pangkat 10. Oke, bisa kita coba kayaknya. Misalnya 35E3. Ya. Kita lihat tipenya. Nah, ya benar ya, masih tetap float. Karena seperti penjabarannya yang tetap menunjukkan pangkat 10 dan float bisa berupa bilangan ilmiah dengan huruf E. Oke. Oh ya, ini di bawahnya lagi, yakni bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks baik di sini ada negatif, tetapi memuat ada huruf J di belakangnya, itu termasuk bilangan kompleks. Baik itu positif, tapi ada J di belakang atau di akhir angkanya, itu termasuk bilangan kompleks. Oke, seperti itu. Kemudian konversi. Oke. Membahas tentang jenis-jenis konversi. Nah, Anda dapat mengonversi dari satu tipe ke tipe lainnya dengan metode int, float, dan kompleks. Oh ya, itu contoh sederhananya. Misalnya kita ingin ini merubah tipe data X ini. Misalnya kita buat variabel baru di sini. Misalnya us sama dengan, nah, kita definisikan memang tipe data yang akan kita rubah. Misalnya float. Nah, float dengan floatnya itu adalah dari variabel sebelumnya, yakni X. Berarti di sini kita isikan X, float X. Dan misalnya di sini kita tipe us, hasilnya akan menjadi float. Nah, seperti itu. Print type us float, karena us, variabel us ini variabel X-nya kita rubah ke float, sehingga minus 10 ini menjadi float, atau diketahui didefinisi oleh program bahwa minus 10 dari variabel X ini sudah menjadi float berdasarkan yang kita telah rubah atau set atau atur di dalam variabel us ini. Seperti itu. Begitu pula seterusnya, baik itu int, kompleks, dan sebagainya. Kemudian angka acak. Python tidak memiliki fungsi random, tapi untuk membuat angka acak, Python itu memiliki modul bawaan bernama random yang dapat digunakan untuk membuat suatu angka secara acak. Nah, contohnya seperti ini. Oleh karenanya, dia itu tidak menggunakan fungsi seperti ini, random baru buka kurung ini. Nah, bukan fungsi, tapi mengimport modul, import random, seperti ini.
Kita ikuti saja codingannya. Nah, di sini print random yang batasnya atau range-nya itu mulai dari 1 sampai 10. Oke, kita jalankan Ctrl Alt N. Oke, hasilnya ini. Dia hanya menampilkan 1. Mengapa? Karena random. Randomnya ini dia akan menampilkan satu buah angka yang secara acak dia pilih mulai dari nih antara 1 sampai 9. Bisa kita ulang run lagi. Nah, 5. Run ulang lagi. 6 dan seterusnya begitu. Intinya dia mengacak random. Oke, dia acak angka apapun yang akan ditampilkan. Yang penting sesuai batas yang telah diaturkan, range yang telah diaturkan, yakni 1 sampai 10, dan secara random dia menampilkan angka-angka tersebut atau angka acak random tersebut. Oke, kita lanjut di ini Python casting. Nah, ini berhubung karena Witri School saya berbahasa Indonesia, sehingga casting ini tiba-tiba kurang tahu kenapa jadi seperti ini. Oke, yang pasti ini maksudnya adalah Python casting, yang dimana kita merubah suatu tipe data dari suatu value yang telah kita inputkan. Oke, contohnya, saya hapus saja ini biar nggak kebanyakan. Nah, misalnya di sini kita sudah set X ini sama dengan 9 ya. Nah, X ini sama dengan 9. Misalnya kita casting, contohnya seperti tadi, print, misalnya kita langsung saja print. Misalnya saya ingin casting atau rubah 9 itu yang awalnya int menjadi float. Nah, float baru kita isikan di sini X. Ketika kita jalankan, maka hasilnya akan menjadi 9,0, menjadi bilangan desimal. Nah, misalnya lagi, dari int kita ingin rubah menjadi string, tinggal kita ganti menjadi str. Sehingga ini tetap 9, tapi sebenarnya 9 ini sebagai string, bukan sebagai integer. Oke, misalnya lagi, kita rubah menjadi boolean, yakni bool. Nah, bool, yang perlu kita ingat apabila di bool ini, apabila untuk angka mulai dari 1 sampai seterusnya itu bernilai true, kecuali angka 0, nah itu angka 0 adalah false. Bisa kita lihat hasilnya adalah true. Nah, oke, seperti itu. Begitu pula tipe-tipe data yang lain. Misalnya ini awalnya 9,90. Nah, boolnya sudah pasti itu adalah true, ya, true. Kemudian apabila saya ingin rubah ke integer, maka dia hanya menampilkan angka 9 karena bilangan bulat. Dan apabila saya rubah menjadi str atau string, dia tetap tampil 9,90. Tapi 9,90-nya ini sudah menjadi string atau kumpulan beberapa karakter. Oke, seperti itu. Intinya, casting, merubah tipe data, itu semuanya sama seperti itu. Baik itu dari integer ke float, float ke integer, string, dan sebagainya. Contohnya seperti itu. Jadi kita definisikan dulu tipe data apa yang ingin kita rubah, baru di dalamnya kita tentukan variabel apa yang ingin kita rubah tipe datanya. Oke, seperti itu. Oke, sekarang string Python atau Python string. Nah, di string Python ini, ya, seperti pembahasan kita awal tadi sebelumnya, menggunakan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Nah, tanda kutip tunggal dengan isi value-nya halo, dan tanda kutip ganda dengan isi value stringnya adalah halo juga, itu sebenarnya sama. Tidak ada sama sekali yang berbeda. Hanya yang membedakan itu adalah kutip tunggal dan kutip gandanya. Tapi hasil yang ditampilkan itu adalah sama. Nah, ini Anda dapat menampilkan string literal dengan fungsi print, ya. Itu maksudnya kita menampilkan sebuah, bukan hanya string, tapi apapun yang ingin kita cetak di suatu terminal ini,
apabila di Python itu kita menggunakan fungsi yang bernama print, seperti itu. Kemudian ini, tetapkan string ke variabel. Menetapkan string ke suatu variabel dilakukan dengan nama variabel diikuti dengan tanda sama dengan dan string. Oh ya, seperti yang awal tadi kita sudah ketahui bersama bahwa apabila kita membuat variabel dan dengan isi seperti ini, berarti variabelnya ini sebagai wadah yang menyimpan data atau value bertipe string. Oke, seperti itu. Nah, yang di bagian ini ada namanya multi-line string atau string multibaris, yang dimana kita dapat menetapkan string multi-line ke variabel dengan menggunakan 3 tanda kutip. Contohnya seperti ini. Oke, bisa kita coba. Misalnya X di sini 3 tanda kutip. Nah, seperti ini. Misalnya LOD null uzlah. Dan jika kita run, hasilnya seperti ini. Nah, teknik informatika dia itu mengikut sesuai ini. Jadi perbedaan multiline string dengan string biasa, apabila kita menggunakan multiline string, itu hasil yang ketika kita cetak, ya, ketika kita print, hasilnya itu akan mengikuti format yang sesuai kita aturkan di sini. Baik itu teknik informatikanya kita tap beberapa kali dan kita run, maka hasilnya juga akan di tap beberapa kali. Intinya penggunaan multiline string, format apapun yang kita berikan di dalamnya, di dalam multiline string ini, hasil dan kita ingin menampilkan hasilnya, maka hasil tersebut akan mengikuti sesuai format yang telah kita aturkan. Seperti itu. Nah, di sini maksudnya atau 3 kutipan tunggal, ya bisa juga. Multiline string biarpun bukan kutip ganda sebanyak 3 kali, bisa juga kutipan tunggal sebanyak 3 kali, itu tidak masalah, tidak apa. Oke, seperti itu. Dan kita run, hasilnya masih tetap sama saja. Oke, sekarang string adalah array. Nah, seperti banyak bahasa pemrograman yang populer, string dalam Python adalah array byte yang mewakili karakter Unicode. Namun, Python tidak memiliki tipe data karakter. Karakter tunggal hanyalah sebuah string dengan panjang 1. Nah, di sini berarti dalam kasus ini, contohnya seperti ini. Saya hapus saja ini. Nah, ini X sama dengan LOD null uzlah print X. Ketika kita jalankan, maka yang muncul hasilnya adalah LOD null uzlah. Nah, yang dimaksudkan string adalah array, berarti maksudnya itu kita bisa menginginkan hasil yang tampil di sini bukan hanya LOD null uzlah, maksudnya tidak secara lengkap tampil hasilnya. Bisa kita hanya menampilkan LOD saja, bisa hanya kita menampilkan law saja, bisa hanya kita menampilkan uzlahnya saja, itu bisa dengan cara menggunakan indexing seperti ini. Ya, indexing itulah yang dimaksudkan sering digunakan di dalam array. Oleh karenanya mengapa string itu bisa juga dianggap sebagai adalah array, seperti itu. Nah, jadi contohnya, misalnya ketika saya ingin menampilkan hanya LOD saja, berarti di sini print X-nya kita, di sini kita definisikan variabel, definisikan indexingnya apa. Nah, indexingnya apa yang akan kita tampilkan. Nah, dan perlu kita ingat indexing itu selalu dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Jadi baik awal kata itu bukan 1.
tapi 0. Intinya indexing seperti itu, 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, contohnya misalnya saya ingin mengakses saja huruf L, maka di sini indexingnya 0, dan ketika kita jalankan, ya benar, tampilan hasil outputnya adalah L. Nah, ketika kita ingin menampilkan laode secara lengkap dan utuh, maka di sini kita perlu menetapkan indeks awalnya dan juga indeks akhirnya. Nah, yang dimana dipisahkan dengan tanda titik 2 seperti ini. Nah, berarti yang di kiri tanda titik 2 ini adalah indeks awal, yang di kanan tanda titik 2 ini adalah indeks akhirnya. Nah, berarti tinggal kita hitung saja. Apabila kita ingin menampilkan laode, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Oke, sampai 4. Dan ketika kita jalankan, maka akan muncul seperti ini. Oh ya, untuk indeks terakhir ini, selalu dia harus kita lebihkan 1 angka lagi, supaya bisa menampilkan secara utuh. Padahal indeksnya ini sudah benar, itu indeks keempat. Tapi di program itu, untuk indeks akhir, kita tambahkan lagi 1 angka, supaya indeks akhirnya itu bisa masuk. Jadi ini tetap 0 sampai 4 dibacanya. Tapi kalau dalam penulisannya 0 sampai 5. Nah, tapi apabila dilihat hasilnya, laode dia tampilkan secara utuh dan dihitung 0, 1, 2, 3, 4 indexingnya. Seperti itu. Hanya dalam penulisannya saja, di bagian indeks akhir ini perlu kita tambahkan 1 angka lagi, supaya indeks terakhirnya itu bisa ikut masuk dan ikut tersertakan di dalam sini, atau output yang keluar ini. Oke, setelah itu, nah, perulangan melalui string. Karena string adalah array, kita dapat melakukan perulangan karakter di dalam string dengan perulangan for. Ya, jadi sudah ditetapkan tadi string itu adalah array, kita pula bisa membuat perulangan di dalam string ini. Jadi hasilnya nanti, kata laode ini tidak akan tampil seperti ini, tapi dia akan tampil berulang. Maksudnya berulangnya itu menurun ke bawah. L dulu yang tampil, baru A, baru O, baru D, baru E. Intinya menurun secara menurun ke bawah. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Misalnya for nama in. Nah, for nama in uzlah. Seperti ini. Kita print. Nah, printnya itu adalah yang namanya ini, print variabel nama, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Nah, uzlah ditampilkan secara mengurut ke bawah seperti ini. Bisa juga seperti ini, misalnya di sini ada variabel nama lengkap. Baru di sini contohnya misalnya ikhwanul uzlah, maka ketika kita for nama in, nah ini tinggal kita ganti menjadi nama underscore lengkap, print nama, dan ketika kita jalankan, nah bisa pula seperti ini. Oke, intinya dia sesuai yang penjabaran ada di sini. String itu adalah array, jadi kita bisa melakukan perulangan karakter dari value string ini. Yang dimana perulangan karakternya itu secara berulang mengurut ke bawah seperti ini. Oke, sekarang panjang string. Nah, ini jikalau kita ingin mendapatkan atau ingin mengetahui panjang dari string itu sebenarnya berapa ya? Nah, maka di sini kita gunakan fungsi len. Oke, sini bisa kita ganti. Misalnya panjang string sama dengan len nama lengkap. Len nama lengkap. Oke, seperti ini. Dan ketika kita print
print panjang dari stringnya dan kita jalankan, hasilnya adalah 14. Nah, bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, spasi juga tetap dihitung. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke. Jadi, ini adalah merupakan cara untuk mengetahui panjang dari stringnya itu berapa dengan menggunakan fungsi len. Oke. Kemudian, di sini memeriksa string. Untuk memeriksa apakah ada frasa atau karakter tertentu dalam sebuah string, kita dapat menggunakan kata kunci in. Oke, misalnya seperti ini. Nama lengkap Ikhwanul Uzlah. Misalnya di sini variabel periksa. Periksa di sini apakah uzlah itu ada in, ada di dalam nama lengkap, in nama lengkap, periksa. Variabel periksa sama dengan value-nya adalah uzlah itu apakah ada di dalam nama lengkap. Nah, dan ketika kita print periksa, dan ketika kita jalankan, maka hasilnya adalah true, benar. Ternyata uzlah ini ada di dalam nama lengkap uzlah ini. Misalnya di sini kita tambah hanya ada 3, jadi 4 maksudnya. Dan ketika kita jalankan, maka false, yang dimana uzlah ini tidak ada di dalam variabel nama lengkap. Ini untuk memeriksa string. Oke, seperti itu. Kemudian bisa juga dengan menggunakan pernyataan if. Nah, contohnya dia di sini cetak hanya jika ada gratis. Oke, bisa kita berikan contoh lain. Misalnya kita seperti ini. If ya, yang kayak tadi, if uzlah in nama lengkap, kalau jadi dibaca, jikalau uzlah betul ada di dalam variabel nama lengkap, print cetaknya betul terdapat kata tersebut. Oke, bisa kita run. Nah, hasilnya betul terdapat kata tersebut. Nah, yang dimana betul kata uzlah ini berada di dalam variabel nama lengkap. Seperti itu. Apabila misalnya kita tambahkan lagi seperti tadi, maka tidak akan tampil apa-apa. Karena kondisinya salah, yang dimana uzlah yang ini tidak berada di variabel nama lengkap. Karena ikhwanul uzlah seperti ini. Sementara kata uzlahnya ini seperti ini. Sehingga didefinisikan, sudah diidentifikasi oleh program bahwa tidak terdapat hal tersebut. Oke. Nah, yang ini, periksa apakah tidak. Untuk memeriksa apakah frase atau karakter tertentu tidak ada dalam sebuah string, kita dapat menggunakan kata kunci not in. Oke, berarti misalnya ini, tinggal kita tambahkan saja di sini, not in, nama lengkap, betul, dan perintahnya betul, tidak terdapat. Ya. Dan jika kita jalankan, nah, hasilnya ini, betul, tidak terdapat kata tersebut. Oke, seperti itu. Oke, ini seperti ini, gunakan dalam if pernyataan. Ya, sama seperti yang kita buat barusan ini. Oke, selanjutnya mengiris string atau slice string. Oke. Di sini kita dapat mengembalikan serangkaian karakter dengan menggunakan sintaks irisan atau slice. Tentukan indeks awal dan indeks akhir. Ya, ini yang saya maksud seperti yang pada bagian sebelumnya tadi, kita menampilkan kata laode. Nah, itu maksudnya dari slice string.
Jadi misalnya seperti ini. Nama lengkap Ikhwanul Uzlan, print. Nah, kita tentukan dulu variabelnya, nama lengkap, kemudian kita buka list. Nah, ini yang dimaksud slice-nya. Slice-nya itu kita hanya mengambil beberapa karakter saja. Nah, sama contoh sebelumnya tadi. Berarti misalnya, saya ingin mengambil Ikhwanul atau uzlahnya. Contohnya saja Ikhwanul ya. Berarti mulai dari indeks 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti 0 sampai 7. Tapi yang perlu kita ingat, untuk indeks akhirnya itu kita tambahkan satu angka lagi, supaya dalam hal output yang ditampilkan itu benar 0 sampai 7 yang ditampilkan. Tapi dalam penulisannya seperti ini, 0 sampai 8. Tapi yang akan tampil nanti indeks mulai dari indeks 0 sampai indeks 7. Dan kita jalankan, maka akan tampil Ikhwanul. Oke, seperti itu. Nih, iris dari awal, ya. Sama juga iris sampai akhir, indeksan negatif, begitu pula negatif. Yang negatif, perbedaannya adalah dengan indeks positif. Indeks positif itu mengambil beberapa karakter mulai dari depan. Sementara indeks negatif, itu dia mengambil beberapa karakter mulai dari belakang. Misalnya kita ikuti minus 5 ke minus 2. Minus 5 ke minus 2. Nah, jadinya seperti ini. UZL. Oke. Yang dimana ini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Minus 5 itu U. Nah, menuju ke minus 2. Minus 4, minus 3, minus 2. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang memodifikasi string. Oke, untuk memodifikasi string, Python memiliki serangkaian metode bawaan. Nah, yang pertama, huruf besar. Metode ini yakni dengan menggunakan fungsi upper. Nah, berarti terlebih dahulu tuliskan nama variabelnya, kemudian kita gunakan titik, lalu upper. Seperti ini. Sehingga apabila di run, Ikhwanul Uzla ini menjadi huruf besar semuanya. Nah, itu dia untuk kalau bahasa Inggrisnya uppercase. Sehingga huruf besar semua tampilannya. Kemudian ada lagi lowercase atau tampilannya itu menjadi huruf kecil. Nah, jadi tinggal kita ganti di sini menjadi lower. Dan ketika kita run, hasilnya menjadi kecil semua. Oke, kemudian hapus spasi putih. Nah, di sini spasi putih maksudnya spasi sebelum dan atau sesudah teks sebenarnya. Dan seringkali kita ingin menghapus spasi ini, maka kita gunakan fungsi strip. Misalnya, di Ikhwanul Uzla ini ada spasi beberapa kali. Nah, ketika kita menampilkan seperti ini biasa, maka akan ikut juga ada tampilan spasi sebelum di depannya Ikhwanul Uzla ini. Nah, maka untuk menghilangkan itu, kita gunakanlah metode atau fungsi strip. Nah, seperti ini strip. Dan ketika kita run, hasilnya akan kembali ke semula seperti ini. Tidak ada spasi di depan string Ikhwanul Uzla ini. Walaupun di pengaturan variabelnya itu ada spasi. Sementara setelah kita gunakan strip, maka spasinya pun akan dihapus atau di-remove, dihilangkan. Oke, seperti itu. Nah, kita juga bisa mengganti string dengan menggunakan fungsi atau metode replace. Ya, misalnya seperti ini. Nama lengkap kita replace. Replace. Nah, ini kita sudah muncul argumennya. Yang di sini argumen pertama adalah old. Kita tentukan huruf apa di bagian string value-nya nama lengkap ini yang akan kita ganti. Misalnya saja I ini. Jadi kita tulis di sini I. Nah, new, argumen new ini kita isikan dengan
string baru yang akan kita replace untuk si I ini. Berarti misalnya contohnya saja L. Seperti itu. Dan ketika kita run, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, I sudah berubah menjadi L. Sesuai aturan set yang telah kita tetapkan di sini. Replace I menjadi L. Ganti I menjadi L. Sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk memisahkan string, yakni dengan split. Tapi hasil splitnya ini akan menjadi substring, yakni membagi string menjadi substring. Jadi, string yang biasa seperti ini, ketika kita menggunakan metode atau fungsi split, maka hasilnya akan seperti ini. Akan menjadi sebuah daftar atau list seperti ini. Sekarang penggabungan string, ya. Penggabungan string ini seperti yang telah kita bahas beberapa waktu sebelumnya tadi, dan di mana misalnya seperti ini. Nama depan = 0. Nah, nama belakang di sini uzlah. Nah, dan ketika kita print, nah, dengan judul penggabungan string atau biasa dikenal itu dengan concatenate. Nah, berarti nama depan itu kita tambah. Nah, gunakan operator tambah nama belakang seperti itu. Dan ketika kita run, hasilnya akan menjadi seperti ini. =0 dan uzlah. Oke, seperti itu. Nah, untuk menambahkan spasi di antara keduanya, tambahkan string kosong. Berarti setelah tanda tambah ini, kita tambahkan string kosong seperti ini. Kemudian tanda tambah lagi. Dan ketika kita run, oh ya, belum terspasi di sini. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya akan ada spasi atau jarak antara =0 dan juga uzlah. Seperti itu. Nah, selanjutnya format string. Nah, format string awalnya kan ada pemrograman sebelumnya tadi yang misalnya kita gabungkan antara angka dan juga kalimat yang berarti integer dan juga string, berarti itu bisa gunakan koma sebenarnya. Tapi kalau tanda tambah ini sebenarnya tidak bisa. Karena ini sudah berlainan tipe data, tapi kalau menggunakan koma bisa. Nah, itu kita bisa menggabungkan string dan angka tersebut dengan menggunakan metode yang berbeda lagi. Nah, yang namanya itu adalah ini, format string, dengan menggunakan fungsi atau metode format seperti ini. Nah, metode format mengambil argumen yang diteruskan, memformatnya dan menempatkannya di dalam string, di mana placeholder kurung kurawal berada. Nah, berarti seperti ini. Misalnya di sini =0 atau kita ganti angka sama dengan 29. Nama di sini uzlah. Nah, di sini ada tanda kurung kurawal. Tanda kurung kurawal inilah nanti yang akan ditempatkan si value angka ini, value dari variabel angka ini. Jadi nanti hasilnya itu uzlah spasi 29, seperti itu. Jadi, ketika kita print itu nama, kemudian kita gunakan titik. Nah, nama, titik, ini, format, lalu variabel yang mempunyai value angka. Nah, berarti format, kemudian variabel yang memiliki angka, yakni variabel angka, seperti ini. Dan jika kita run, hasilnya akan seperti ini, uzlah 29. Oke, seperti itu. Nah, ini bisa dibilang agak
terlalu rumit kayaknya ya. Sebenarnya ada yang lebih simpel lagi. Dan ini sering saya gunakan di pemrograman Python yang simple tersebut. Nah, yang simple tersebut itu bagaimana? Adalah seperti ini. Jadi di sini kita tidak perlu lagi menggunakan kurung kurawal. Cukup seperti ini saja. Angka sama dengan 29, nama sama dengan uzlah. Nah, dan di printnya ini kita cukup gunakan simbol dari format string, yakni F. Oke, F. Kemudian kita buka kutip ganda ataupun kutip tunggal, lalu kita masukkan nama variabelnya. Nah, untuk memasukkan nama variabel, jangan lupa kita gunakan kurung kurawal seperti ini, lalu kita tuliskan nama variabelnya, nama, kemudian kita spasi, di sini angka, seperti ini. Sehingga kalau dijalankan, hasilnya akan tetap sama, uzlah 29. Jadi, tanpa harus repot-repot lagi menyediakan di dalam string ini ada sebuah tanda kurung kurawal seperti ini. Jadi cukup tinggal kita format saja, lalu kita masukkan nama variabelnya secara berdampingan seperti ini, dan akan dimunculkan secara bersamaan seperti ini, uzlah 29. Itu format string yang biasa saya gunakan. Kalau yang biasa saya gunakan seperti ini. Oke. Intinya sama saja, baik kita menggunakan yang seperti ini bisa, yang menggunakan seperti ini juga bisa. Oke. Nah, sekarang karakter pelarian atau escape karakter. Nah, untuk menyisipkan karakter yang ilegal dalam sebuah string, kita menggunakan karakter escape. Nah, karakter escape adalah garis miring terbalik yang diikuti dengan karakter yang ingin kita sisipkan. Nah, contoh karakter ilegal adalah tanda kutip ganda di dalam string yang dapat diapit tanda kutip ganda juga. Nah, ini contohnya seperti ini. Di string yang kita buat itu kita gunakan tanda kutip ganda, tetapi di salah satu kalimatnya, salah satu katanya, itu kita gunakan juga kutip ganda, maka akan menjadi error. Sehingga untuk memperbaiki masalah ini, kita harus menggunakan karakter escape, yakni backslash atau garis miring seperti ini. Nah, untuk contoh-contoh escape karakternya adalah sebagai berikut. Ini single quote, backslash, new line. Mungkin di sini kita praktikkan hanya beberapa saja yang biasa atau yang umum digunakan. Misalnya contohnya seperti ini. Nah, misalnya backslash n. Backslash n seperti ini. Apabila kita print nama dan kita cetak hasilnya. Nah, setelah nah n ini bermakna new line atau baris baru. Jadi setelah akan ada baris baru dan lahnya itu menjadi di bawah. Jadi baris baru lah. Seperti itu. Kemudian kita coba yang mana ya? Yang tab. Yang tab misalnya seperti ini. Berarti setelah akan ada jarak atau tab yang antara dan lah ini. Nah, misalnya lagi backspace /b. Seperti itu. Nah, berarti yang sebelumnya lah dan sesudahnya ini akan dihilangkan. Misalnya lagi kita pindahkan coba di A sini, maka A tersebut akan hilang. Kita run, Ctrl Alt N. Nah, seperti itu. Saya kira karakter-karakternya seperti ini bisa kita coba-coba saja. Kemudian di sini ada boolean Python lagi. Nah, boolean Python, yang dimana nilai boolean itu mewakili dari salah satu nilai, true atau false. True benar, false salah. Nah,
dalam pemrograman seringkali kita perlu mengetahui apakah suatu ekspresi itu adalah true atau false. Jadi kita dapat mengevaluasi ekspresi apapun dengan Python dan mendapatkan salah satu dari dua jawaban, true atau false, benar atau salah. Saat kita membandingkan dua nilai, ekspresi dievaluasi dan Python mengembalikan jawaban boolean. Oke. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya print, di sini misalnya 10 lebih besar dari 9. Nah, kalau benar 10 lebih besar dari 9, maka hasilnya akan true. Ketika 10 lebih kecil dari 9 akan true. Nah, dan jika kita ganti kondisinya, 10 kurang dari 9, apakah 10 kurang dari 9 itu true atau false? Dan ternyata hasilnya adalah false, karena memang benar 10 itu tidak kecil dari 9. Nah, seperti itu. Begitu pula seterusnya. Nah, begitu pula dalam penggunaan pengkondisian. Misalnya seperti ini. A sama dengan 1. B sama dengan 2. Jadi ketika kita membuat suatu pengkondisiannya, if A lebih besar atau A lebih kecil dari B, maka tampilkan A lebih kecil daripada B. Kita run, ya benar. Karena setelah diidentifikasi A ini 1, B 2, dan jika kondisinya benar A lebih kecil dari B, 1 lebih kecil daripada 2, maka tampilkan A lebih kecil daripada B. Sehingga hasilnya seperti ini, A lebih kecil daripada B. Seperti itu. Nah, selain dari simbol-simbol sebelumnya ini, kita juga bisa menggunakan pernyataan bool, yang dimana fungsi bool memungkinkan kita mengevaluasi nilai apapun dan memberi konfirmasi kepada kita apakah true atau false dari nilai tersebut. Oke, contohnya misalnya kita print bool, misalnya di sini bool string kosong. Nah, string kosong ini akan bernilai false karena tidak memiliki nilai apapun. Itu kalau di string. Apabila string kosong, pasti nilainya selalu false. Apabila stringnya itu tidak kosong atau ada isinya, akan bernilai true. Nah, sementara di angka, apabila angkanya itu adalah 0, maka akan bernilai false. Sementara angka yang selain 0, misalnya 197 dan sebagainya, itu akan bernilai true. Ya, yang penting itu, di angka, dia itu akan mendefinisikan atau mengenali false apabila angkanya 0, dan selain angka 0 akan bernilai true. Di string, dia itu akan mengidentifikasi atau menganalisis bahwa apabila string kosong bernilai false, dan string yang ada isinya atau ada kumpulan beberapa karakternya itu bernilai true. Saya kira seperti itu. Ini bisa kita lihat, ya. Bisa juga di dalam variabel, bisa kita gunakan bool x, bool y, sama saja. Misal juga begini secara langsung juga bisa. Nah, ini yang saya bilang tadi, hampir semua nilai itu dievaluasi true jika memiliki semacam konten. Nah, string dia apabila ada konten apapun di dalamnya, itu akan bernilai true. Kecuali string yang kosong, ya kayak contoh tadi. Kemudian angka apapun adalah true kecuali angka 0. Nah, begitu. Begitu pula dengan daftar, tuple, set, dan dictionary apapun itu adalah true kecuali yang kosong. Oke, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh beberapa nilai yang salah, yang false. Seperti ini, bool, false. Nah, ini nilai dari boolean sendiri yang bermakna false. Kemudian non itu akan bernilai false, 0 juga, string kosong. Nah, contohnya seperti itu. Oke, sekarang fungsi dapat mengembalikan boolean. Nah,
kita dapat membuat fungsi yang mengembalikan nilai boolean. Ya, cetak jawaban suatu fungsi. Misalnya, kita punya sebuah fungsi, kita ikut saja codingannya. Def my function seperti ini, return true, print my function. Kita jalankan, true. Nah, hasilnya true karena seperti yang telah terjabar di sini, fungsi itu juga dapat mengembalikan nilai boolean. Nah, nilai boolean ini kan true. Nah, ketika kita jalankan fungsinya, akan dikembalikan juga menjadi true. Begitu pula di sini, false, akan juga dikembalikan outputnya adalah false. Oke, seperti itu. Nah, ada juga misalnya Python juga memiliki banyak fungsi bawaan. Nah, seperti isInstance, yang dimana dengan fungsi tersebut dapat kita gunakan untuk menentukan apakah suatu objek bertipe data tertentu. Nah, misalnya seperti ini. X sama dengan 200, kemudian print. Nah, print di sini isInstance, dia akan mengecek objek atau variabel X itu, saya ingin cek apakah variabel X itu float, langsung seperti ini. Dan ketika kita jalankan, nah, maka nilai boolean yang keluar adalah false. Karena X ini, nah, instance-nya adalah int, bukan float. Tapi ketika kita ubah di sini int atau integer, berarti sudah sesuai ya. Sudah sesuai, maka hasil yang ditampilkan adalah true. Karena X ini sudah benar, instance-nya adalah int. Dan isInstance-nya di sini juga adalah int. Seperti itu. Oke, di sini kita lanjut lagi di operator Python. Nah, operator Python di sini digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Nah, contohnya seperti ini. Ini kita langsung saja. Python di sini membagi operator dalam kelompok berikut. Ada operator aritmatika, operator penugasan, operator perbandingan, operator logika, operator identitas, operator keanggotaan, dan operator bitwise. Nah, untuk contoh-contoh operatornya mungkin bisa langsung kita jabarkan saja di sini. Operator aritmatika seperti yang kita ketahui, di sini berarti addition atau penjumlahan, ini pengurangan, ini bintang ini berarti perkalian, garis miring berarti pembagian, persen berarti modulus atau sisa hasil bagi, bintang sebanyak 2 kali berarti itu dia eksponen atau bilangan berpangkat, kemudian garis miring sebanyak 2 kali itu berarti dia floor division atau pembulatan hasil bagi. Kemudian ini operator penugasan Python. Nah, biasa mungkin kita akan gunakan di setiap pemrograman Python kita. Misalnya operator sama dengan, contohnya seperti ini, X sama dengan 5, tambah sama dengan, contoh penggunaannya itu X tambah sama dengan 3. Nah, atau itu bisa dibilang X sama dengan X tambah 3. Ini juga kurang sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, persen atau modulus sama dengan, floor division sama dengan, dan seterusnya. Oke, saya kira seperti itu. Kita langsung lanjut saja. Kemudian operator perbandingan. Nah, operator perbandingan, nah di sini operatornya ada sama dengan, namanya itu equal atau sama dengan sebanyak 2 kali. Dia itu akan mengecek kesamaan antara satu variabel dengan variabel yang lain, atau satu objek dengan objek yang lain, dan sebagainya. Kemudian ini not equal, tidak sama dengan, yakni tanda seru dan sama dengan. Nah, ini lebih besar dari, ini lebih kecil dari, less than, kemudian ini lebih besar dari atau sama dengan, kemudian ini lebih kecil dari atau sama dengan. Oke,
Kemudian lanjut di sini operator logika Python. Nah, yang ini operator logika digunakan untuk menggabungkan pernyataan kondisional. Contoh operatornya itu ada AND, OR, NOT. AND itu akan mengembalikan nilai true ketika suatu pernyataan bernilai true. Contohnya seperti ini, X kurang dari 5 dan X kurang dari 10. Misalnya, X itu nilainya 1. 1 kan kurang dari 5. Dan 1 kurang dari 10. N. Berarti hasilnya nanti itu akan true. Nah, karena untuk N, berlaku untuk N, ada pernyataan yang true, maka keluaran yang dihasilkan adalah true. Selanjutnya ada OR. OR dia, deskripsinya di sini, mengembalikan nilai atau menghasilkan nilai true ketika salah satu pernyataan bernilai true. Jadi, misalnya kita punya variabel X itu ada variabel X sama dengan 7. Ketika dicek misalnya 7 kurang dari 5 atau misalnya di sini X lebih besar dari 5. Nah, itu kan 7 kurang dari 5 yang di bagian sini sudah pasti salah. Sementara yang di bagian ini 7 lebih dari 5 itu benar. Nah, sesuai deskripsinya, apabila salah satu pernyataan saja benar, maka returns true, akan dikembalikan, ditampilkan hasilnya bernilai true. Nah, kebalikannya dari not. Not dia, apapun yang bernilai true di dalamnya, ketika kita notkan, itu akan membalikkan hasilnya, sehingga hasilnya yang keluar adalah false. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya ada operator identitas Python. Nah, operator identitas ini digunakan untuk membandingkan objek, bukan jika objek tersebut sama, namun jika objek tersebut sebenarnya adalah objek yang sama, dengan lokasi memori yang sama. Operatornya is, yang dimana mengembalikan nilai true jika variabel mempunyai kesamaan objek. Nah, dan is not itu akan mengembalikan nilai true jika di suatu variabel itu ada yang memiliki ketidaksamaan objek. Ya, saya kira mungkin seperti itu. Begitu pula dengan operator keanggotaan Python, yang dimana operatornya ada in, not in, seperti contoh yang telah kita gunakan sebelumnya. Saya kira seperti itu. Kemudian ada operator bitwise. Nah, operator bitwise di sini digunakan untuk membandingkan angka biner. Jadi untuk operasi-operasi angka biner itu kita menggunakan operator bitwise seperti ini. Ada simbol dan, and, or, XOR, not, dan sebagainya. Mungkin bisa kita coba-coba saja secara mandiri. Oke, selanjutnya ada prioritas operator, yang dimana ini biasa digunakan di dalam operator aritmatika. Nah, maksudnya di sini ada beberapa operator yang diprioritaskan terlebih dahulu pengerjaannya. Nah, jadi seperti contoh ini, tanda kurung memiliki prioritas tertinggi. Artinya, ekspresi di dalam tanda kurung harus dievaluasi terlebih dahulu. Begitu pula perkalian. Perkalian memiliki prioritas lebih tinggi daripada penjumlahan ataupun pengurangan. Oleh karena itu, perkalian juga perlu dievaluasi sebelum penjumlahan, seperti ini. Jadi kalau ini 100 tambah 5 kali 3, berarti 5 kali 3 duluan, 15, baru hasilnya ditambah dengan 100, seperti itu. Untuk urutannya, bisa kita lihat seperti ini. Urutannya ada tanda kurung, ada bilangan berpangkat, ada unary plus, unary minus, and bitwise not, ada perkalian, pembagian, full division, kemudian modulus, ada tambah kurang, bitwise left and receive, bitwise and, XOR, dan sebagainya. Oke, saya kira seperti itu. Kemudian ini, jika dua operator mempunyai prioritas yang sama, ekspresi dievaluasi dari kiri ke kanan. Jadi, misalnya, di dua operator ini mempunyai penjumlahan, mempunyai operator yang sama di antara keduanya. Jadi, manakah duluan yang akan dieksekusi? Tentu
ekspresi yang akan dieksekusi atau dievaluasi itu dimulai dari kiri. Dari kiri baru ke kanan. Saya kira seperti itu. Oke, sekarang kita masuk di Python pernyataan if else. Oke. Nah, di sini dia kondisi Python dan pernyataan if, yang dimana Python mendukung kondisi logis yang biasa dari matematika, yakni sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, atau lebih besar sama dengan, ya. Kondisi ini dapat digunakan dalam beberapa cara, paling umum dalam pernyataan if dan perulangan. Nah, untuk sebuah pernyataan if ditulis dengan menggunakan kata kunci if. Mungkin seperti contoh sebelum-sebelumnya yang telah kita praktikkan bersama tadi. Misalnya saja begini. Oh ya, ini. X sama dengan 200, Y sama dengan 100. Jadi ketika kita menggunakan pengkondisian if, jika X itu sama dengan Y, seperti ini. Nah, maka di sini kita langsung berikan saja kondisi print, berarti kita gunakan format, lalu di sini kita masukkan nama variabel X itu sama dengan variabel Y. Ini jikalau kondisi ini benar, ya. Nah, seperti itu penggunaan if. Nah, kemudian di sini lekukan atau indentasi. Nah, jadi untuk if, bukan hanya untuk if, tapi maksudnya di Python. Python itu berbeda dengan pemrograman yang lain, yang dimana baik perulangan ataupun pengkondisiannya, setelah kita mengaturkan statementnya, kita gunakan tanda titik 2 seperti ini, baru kita gunakan indentasi untuk blok perulangan ataupun blok pengkondisiannya seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan indentasi. Ada jaraknya seperti ini. Bagaimana jikalau kita tidak melakukan indentasi? Nah, jikalau tidak indentasi, maka ini akan terjadi error. Dan print ini sudah bukan lagi di dalam blok si if ini. Oke, seperti itu. Jadi di Python itu kita gunakan yang namanya indentasi. Oke, indentasi. Seperti itu. Nah, ini Python mengandalkan indentasi, spasi di awal baris untuk menentukan cakupan dalam kode. Nah, bahasa pemrograman lain sering menggunakan tanda kurung kurawal untuk tujuan ini. Oke, seperti itu. Nah, ini ada lagi kata kunci yang berikutnya, yakni elif, yang dimana cara Python untuk mengatakan jika kondisi sebelumnya tidak benar, maka coba kondisi ini. Nah, seperti itu. Berarti misalnya seperti ini sudah pasti tidak benar karena X itu tidak sama dengan Y. Maka kita gunakan kondisi berikutnya, yakni elif. Elif juga, yang dimana kondisi berikutnya itu X lebih kecil daripada Y. Jikalau benar, maka tampilkan X itu lebih kecil daripada Y. Nah, X lebih kecil daripada Y. Oke. Untuk penggunaannya seperti ini. Jikalau benar, maka akan tampil si print ini. Jikalau kondisi ini salah, maka tidak akan ditampilkan hasil apa-apa. Seperti itu. Untuk penggunaannya seperti ini. Oke, saya kira seperti itu. Kita lanjut lagi. Di sini. Kalau tidak, maksudnya kata kunci berikutnya yakni else, yang dimana menangkap apapun yang tidak tertangkap oleh kondisi sebelumnya. Nah, jadi di sini contohnya seperti ini. Yang kondisi pertama ini X sama dengan Y. Nah, bisa kita lihat pasti ini hasilnya sudah pasti salah dan tidak akan menampilkan hasil apa-apa. Karena X ini 200, Y ini 100, maka X itu sebenarnya tidak sama dengan Y.
tapi berhubung di sini kondisinya X sama dengan Y, maka pernyataan ini sudah pasti akan diloncati atau dilangkahi dan lanjut ke pernyataan berikutnya. Dicek lagi ini, elif X lebih kecil daripada Y, dan ternyata pernyataannya juga tidak benar. Nah, oleh karena itu, untuk menangkap apapun yang tidak tertangkap oleh kondisi sebelumnya ini, maka barulah di sini kita gunakan else. Nah, else di sini tidak perlu kita gunakan pernyataan. Langsung else saja, kemudian dengan isiannya apa. Berarti tinggal kita kopikan saja ini. Lalu di sini tinggal kita ganti. Lebih kecil berarti lebih besar daripada Y. Sehingga apabila kita jalankan, maka akan tampil yang di blok else ini. Ini memang masih satu blok pengkondisian namanya atau percabangan, tapi dia akan memilih pengkondisian mana yang betul-betul tepat sasarannya, yang betul-betul tepat pernyataannya, sesuai dengan kondisi yang kita berikan. Jadi, seperti penjabaran sebelumnya tadi, X sama dengan Y, itu akan ditampilkan X sama dengan Y. Tapi setelah diperiksa X itu tidak sama dengan Y, maka tidak akan dieksekusi. Lanjut lagi ke kondisi berikutnya. X lebih kecil daripada Y. Setelah diidentifikasi oleh si program Python, ternyata X itu 200 dan Y 100. 200 ternyata tidak lebih kecil daripada Y, yakni 100. Maka akan dilangkahi lagi dan masuk di kondisi yang else ini, yang dimana menangkap apapun yang tidak tertangkap oleh kondisi sebelumnya. Oke, sekiranya itu saja dari saya. Apabila selama pemaparan ini berlangsung, saya terdapat kesalahan, baik itu dalam tutur kata saya maupun dalam pengimplementasian coding Python ini, saya mohon maaf karena tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan itu hanyalah milik Allah semata. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.